Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua, dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan yang kami terima dan kami alami dari Engkau. Sungguh ya Tuhan, betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan memagari kami dengan kasih karunia-Mu. Tuhan melimpahi kami dengan kebaikan demi kebaikan. Saat malam ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami hati yang taat dan mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 dan 9. Tertulis demikian, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara memohon sesuatu kepada Tuhan, dan ketika tidak dikabulkan, saudara mengira bahwa Tuhan tidak mengasihi saudara, dan merasa bahwa Tuhan telah menggagalkan rencana saudara? Kita semua pada umumnya cenderung selalu berkeinginan agar Tuhan menjawab iya dan bukan tidak. Sebenarnya saudara, ini sesuatu hal yang aneh dan bahkan berisiko apabila kita selalu mendapat jawaban iya dari Tuhan. Sebab bila demikian, itu berarti bahwa yang menjadi Tuhan adalah kita, dan Tuhan adalah pelayan kita. Dan hal ini juga menandakan bahwa Tuhan tidak punya rencana atas kita. Sebagai orang tua saja, kita tidak akan selalu memenuhi keinginan anak-anak kita, karena kita tahu apa yang terbaik bagi mereka. Kita perlu menyadari, saudara, ada beberapa alasan mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang pertama, karena kita meminta dengan motivasi yang salah. Yang kedua, permintaan kita tidak sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan yang ketiga, karena Tuhan bukanlah pelayan kita, tetapi kitalah yang menjadi pelayan Tuhan. Dan yang keempat, saudara, karena Tuhan punya rencana yang besar. Sehubungan dengan keempat alasan ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, hiduplah dalam pimpinan Tuhan. Frustasi atau stres yang sering kali kita alami merupakan akibat dari usaha untuk memenuhi keinginan, ambisi, atau obsesi kita pribadi. Kita perlu berjaga-jaga agar tidak tergelincir dan menyimpang dari jalan Tuhan. Ingatlah saudara, bahwa kita perlu mengerti kehendak Tuhan. Dan itu sebabnya kita perlu mencari Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan melalui firman-Nya. Terimalah apa yang telah disediakan Tuhan, dan dapatkan kepuasan hanya di dalam Tuhan. Dan dapatkan kepuasan dalam pimpinan Tuhan. Yang kedua, saudara, sabar dalam proses berjalannya waktu. Tuhan punya jadwalnya sendiri. Ada kronos dan kairos. Dan kairosnya Tuhan itu terjadi pada waktu yang Tuhan tetapkan. Karena Tuhan jarang sekali bekerja menurut jadwal yang sama dengan kita. Maka penting untuk kita belajar tentang kesabaran untuk menantikan waktunya Tuhan. Kalau kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita,
Janganlah hal itu menyebabkan munculnya keraguan akan pimpinan Tuhan. Kesalahan Abraham dan Sarah terjadi saat mereka tidak sabar menanti waktu penggenapan janji Tuhan, sehingga lahirlah Ismail dengan cara yang tidak menuruti kehendak Tuhan. Mari saudara, sabarlah dalam menantikan akan karya Tuhan, menurut waktunya dalam hidup kita. Yang ketiga saudara, milikilah hati seorang hamba. Tuhan adalah pemimpin hidup kita. Dia adalah Raja, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan kita adalah pelayannya, hambanya. Maka dari itu saudara, terserah Tuhan mau menjadikan kita sebagai apa dan bagaimana. Itu adalah suka-sukanya Tuhan saja. Kita hendaknya rela menjadi apa yang Tuhan mau. Seperti Maria yang berkata dalam kitab Lukas 1 ayat yang ke-38, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Biarlah kita juga merelakan karya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang keempat saudara, bersukacitalah dalam rencananya. Jangan berduka cita. Jangan bersedih, kecewa, atau putus asa. Kalau rencana kita mengalami kebuntuan atau rencana kita mengalami kegagalan, gagalnya rencana kita tidak menggagalkan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana yang lebih besar bagi kita, jauh melebihi rencana yang kita rancangkan. Karena itu saudara, mari bersyukur dan bersukacita dalam rencananya Tuhan yang indah. Sekalipun mungkin sekarang kita belum dapat melihat wujud dari rencananya dan mungkin kita belum mengerti, tetapi dengan iman kita percaya bahwa Tuhan akan memanifestasikan rencananya yang mulia atas hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat dan pegang firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur oleh karena firman-Mu menyadarkan kami semua bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar dalam kehidupan kami. Meskipun kami tidak dapat mengerti dan belum dapat melihat wujud dari rencana Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau punya rencana yang baik, yang indah dan mulia bagi kami. Dan ada saatnya kami akan mengalami penggenapan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajar kami untuk selalu hidup dalam pimpinan-Mu, bersabar dalam setiap proses, memiliki hati seorang hamba, dan bersukacita senantiasa dalam rencana Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Melingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang sakit, agar Tuhan Engkau menjamah, alirkan kuasa kesembuhan dalam tubuh mereka, dan oleh kuasa bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit disembuhkan. Bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami berdoa Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, pertolongan, jalan keluar bagi setiap mereka. Dan ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya. Amin.